Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu Pramuka. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu guru, pegawai yang berkesempatan hadir pada hari ini. Oke, di mana acara yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah di mana membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang komunitas belajar SMA Negeri 1 Kerawitan, di mana komunitas belajar kita bernama Ananta Widya Krama. Oke, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, sambutan dari ketua komunitas, sambutan kepala SMA Negeri 1 Kerawitan, berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, dan terakhir tanya jawab dan foto. Oke, pembukaan kita sudah lalui. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan berdiri. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Praktisi. Untuk Bapak Nyoman Suparyanto, kami persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi sebelum saya memberikan sebuah sambutan, saya akan memberikan sebuah pantun di sini. Jadi nanti tolong bilang cakep nih. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena fondasi,
mohon izin saya mulai, semoga dapat menginspirasi. Ya, terima kasih banyak bagi Bapak, Ibu, guru dan pegawai sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan komunitas belajar kita yang dinamakan Ananda Widya Krama. Dalam kesempatan ini saya sedikit memberikan daripada paparan terkait dengan struktur program, kombel dan sebagainya yang nanti kita bisa diskusikan di akhir daripada proses daripada pembelajaran diferensiasi dari pemantik kita Pak Bagus. Jadi pertama yang kami laporkan di sini adalah tentang susunan kegiatan komunitas praktisi ini diketuai oleh Bapak Ketuanya, kemudian ketua komunitas yaitu saya sendiri, kemudian wakil ketua Bapak Ali Bawo, sekretarisnya itu Pak Bagus Made Satya Wiradana Jaya, kemudian bendahara kami ambil dua bendahara yaitu Made Utami Yasin dan Pak Made Gunarse. Kemudian untuk anggota komunitas di sini adalah seluruh guru dan pegawai SMA Negeri 1 Kerabitan. Kemudian tujuan daripada komunitas praktisi SMA Negeri 1 Kerabitan ini yaitu tujuan utamanya itu adalah berbagi praktik baik dalam pembelajaran, kemudian mendukung dan merencanakan interaksi kolaborasi antara komunitas, membina atau membimbing dan juga bersama kelompok mengajak anggota kelompok lain memulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Dan terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi tujuan utama kami di sini adalah berbagi dan sistem kami adalah kekeluargaan. Untuk moto kombel kami adalah singkat, padat, jelas dan bermakna. Itu saja. Untuk program kegiatan, karena kegiatan kombel ini baru dilaksanakan bulan Oktober, jadi bulan Oktober ini seperti yang Bapak, Ibu, guru dan pegawai lihat di dalam slide, kita utamakan untuk daripada urus komunitas, penyusunan program, kemudian selanjutnya penyusunan program bisa belajar, dan terakhir adalah berbagi praktik baik pembelajaran diferensiasi seperti awal. Kemudian bulan November dan sebagainya bisa dilihat di program komunitas yang saya sudah berikan. Nah, yang nanti perlu didiskusikan di akhir daripada proses dari pemantik yaitu saat kita berkelanjutan dengan program ini, yaitu yang masih menjadi perlu yang disebutkan adalah yang menjadi koordinator praktisi, kemudian bidang-bidang daripada komunitas ini dikarenakan kita harus memerlukan yang namanya spesialis bidang yang nanti mengkoordinir daripada kegiatan-kegiatan, yaitu bidang praktik baik, kemudian pengembangan bakat dan belajar, pengembangan profil pada istilah dan pengembangan teknologi informasi. Kemudian nanti yang didiskusikan kembali nanti adalah tentang pelaksanaan program kita dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan beberapa bulan. Itu dilakukan nanti saat selesai daripada berbagi praktik baik dari narasumber pemantik kami yaitu Garus dan Jaya. Itu saja mungkin yang saya laporkan kepada Kepala SMA Negeri 1 Kerabitan yang diwakili di sini oleh Bapak Karyase, dan terima kasih semua Bapak Ibu guru telah menghadiri kegiatan ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Komunitas Belajar kita. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kerabitan yang mewakili di sini adalah Bapak Ketua Karyase, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bandi selaku pembawa acara atas kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan awal yaitu komunitas belajar
SMA Negeri 1 Pramita yang kita selenggarakan hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mari kita selalu dan intinya memanjatkan doa, puja puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya kita senantiasa dalam lindungan Beliau, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pokok kita masing-masing sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Pramita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengaturkan puja pengastuti mulai bahagia meralapan adu pengejaran. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ibu di staf pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu di pengurus komunitas belajar Ananda Widya Krama, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan pegawai yang sudah hadir pada kegiatan komunitas ini, serta anak-anak yang sudah membantu mengambil dokumentasi dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau masih ada tugas ke luar daerah. Kemarin beliau menghubungi saya untuk membuka kegiatan pertemuan pertama komunitas belajar Ananda Widya Krama ini. Dalam kesempatan ini yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Nyoman Supriyante, SPD. Beliau adalah salah satu guru penggerak yang pada saat ini masih mengikuti proses pelatihan, dan beliau sudah menggagas bahwasanya kita di lembaga SMA Negeri 1 Pramita ini harus memiliki sebuah komunitas belajar. Memang perkembangan paradigma pendidikan dari hari ke hari terus berubah. Berbagai aturan, berbagai regulasi itu muncul begitu cepat, dan boleh dikatakan kita kelabakan untuk mengimplementasikan di satuan pendidikan. Pak Nyoman, salah satu guru penggerak kita, sudah menggagas, sudah begitu cepat menanggapi hal ini sehingga bisa terbentuk komunitas belajar di lembaga kita ini. Untuk itu sekali lagi kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nyoman. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami hormati, struktur kepengurusan, struktur organisasi komunitas belajar yang diberi nama Ananda Widya Krama ini sudah lengkap sekali. Nah, silakan Pak Nyoman ke depan terus mengembangkan komunitas ini, karena terbentuknya komunitas ini adalah sangat berguna bagi kita semua di dalam menggembleng diri, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan potensi yang kita miliki agar selalu menjadi lebih baik, selalu menjadi lebih maju, selalu melek
karena Bapak Ibu adalah sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, harapan kami agar Bapak Ibu semua yang tergabung di dalam komunitas ini selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pengurus, karena dengan adanya komunikasi pertemuan-pertemuan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua di dalam meningkatkan profesionalisme. Karena beliau yang masih muda inilah harapan kita ke depan untuk memajukan SMA Negeri 1 Kerambitan ini. Tentunya kami yang sudah boleh dikatakan sebentar lagi akan memasuki masa purnawakti sangat mendukung kegiatan ini. Dan kami berharap banyak kepada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda untuk terus mengisi diri, untuk terus menempa diri, menggembleng diri sendiri, sehingga profesionalisme semakin meningkat. Caranya yaitu salah satunya adalah dengan cara berkumpul seperti ini. Jika ada hal-hal yang baik, hal-hal yang baru di dalam proses pembelajaran, baik mengenai pendekatan, kemudian metode dan lain sebagainya, sampaikan di tempat ini sehingga kita semua terimbaskan. Kenapa? Dengan terimbaskan, diimbasi kita semua ini, tentunya Bapak Ibu memiliki sebuah pengetahuan yang bisa nanti diaplikasikan di kelas dalam proses pembelajaran. Dan kalau saya lihat program komunitas ini sudah sangat baik sekali, kemudian sudah jadwal program juga sudah dibuat, bahkan sangat-sangat rinci sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dalam hardcopy ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terpenting Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, program yang susun jangan muluk-muluk, karena ini ada dari kita untuk kita semua. Sampaikan, komunikasikan, informasikan hal-hal yang memang betul-betul nyata, yang menjadi tantangan, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala Bapak Ibu saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Karena potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa di tiap sekolah itu berbeda-beda. Setiap budaya sekolah di tiap tempat itu berbeda. Bapak Ibu dan kita semua harus betul-betul bisa membaca situasi kondisi di mana Bapak Ibu melaksanakan tugas. Boleh membandingkan dengan sekolah lain, tetapi yang terpenting pahami dengan baik gambaran deskripsi umum budaya setempat di mana sekolah kita berada. Kita tidak bisa nanti membandingkan dengan SMA 1 Tabanan, SMA 2 Tabanan, SMA 1 Kediri, karena memang budayanya berbeda. Oleh karena itu, mari kita di dalam, di internal, kuatkan komunikasi, kuatkan kerjasama, sehingga jika ada suatu masalah, kendala-kendala yang dihadapi dapat kita pecahkan bersama-sama. Dan kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kami berharap
Meskipun sekarang sudah ada pemerintahan yang baru, menteri pendidikan yang baru, program-program yang disusun oleh pemerintahan yang lama mudah-mudahan bisa diteruskan oleh pemerintahan yang baru. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut tentang situasi dan kondisi di dunia pendidikan kita. Kita sebagai ujung tombak, tugas kita adalah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, yang perlu kami tekankan, Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tugas fungsi pokok Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama adalah mengajar, kemudian yang kedua mendidik, yang ketiga melatih. Hanya itu aja sebenarnya, mengajar, mendidik, melatih. Laksanakan aja itu dengan sebaik-baiknya. Yang perlu dipersiapkan juga hanya 3, yaitu merencanakan, melaksanakan, kemudian melaporkan sesuai dengan instrumen supervisi yang sudah kami sebarkan kepada Bapak Ibu. Itulah sebenarnya tugas pokok kita sebagai guru. Laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Apapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pasti kita akan bisa mengimplementasikan di satuan pendidikan. Satu kuncinya, mari kita tetap bekerja sama. Istilah Balinya guyub, dan sampun guyub, yakinlah semua permasalahan bisa diatasi. Dan kemudian yang terakhir yang perlu kami informasikan, tadi siang surat pemberitahuan dari SMA 1 Tatanan sudah turun. Oleh karena itu saya mendadak menghubungi Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan siswa sebanyak 63 orang dan sebanyak 21 orang guru yang nanti mengikuti proses pelatihan di SMA 1 Tabanan. Ya, kami mohon maaf karena mendesak sekali ini. Besok data sudah harus terkirim. Tadi baru saja saya sudah di WA oleh Pak Kepala Sekolah agar segera data yang minta dikirimkan kepada DPU. Hanya yang kurang itu adalah bidang bahasa Indonesia dan KIR. Saya sudah menghubungi Pak Soekarno tapi tidak aktif HP-nya, kemudian Bu Swadi sudah saya telepon, beliau juga izin mohon nanti Bu Ayang berkoordinasi dengan Pak Madi dengan Bu Swadi untuk menyiapkan 6 orang siswa yang saya minta bahasa Indonesia 3 orang, kemudian KIR 3 orang, berarti dan 2 orang guru yang akan dibintangi. Silakan berhubung besok pagi. Mohon data itu sudah masuk ke saya untuk saya input di format yang sudah diberikan, saya kirim ke Pak Kepala Sekolah. Yang lain sudah lengkap semua. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah sigap semua untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Karena saat ini memang informasi itu sangat mendadak sekali, cepat mendadak, harus sekarang, itu harus sekarang juga kita agak kelabakan ya. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi, mari kita terus bekerja sama, terus berkomunikasi, karena dengan begitu semua permasalahan bisa diatasi. Ya, nah mudah-mudahan komunitas belajar ini, Ananda Widya Krama ini ke depan, ya meskipun ini boleh katakan baru lahir, ke depan kita semua berkontribusi sehingga komunitas ini menjadi wadah untuk kita saling berbagi praktik baik, saling berbagi hal-hal yang baru, sehingga kita semua meningkat kompetensinya sebagai tenaga pendidik.
Nah, itu yang bisa kami sampaikan mewakili Pak Kepala Sekolah. Atas perhatiannya terima kasih. Jika ada hal-hal yang berkenan mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan Oidina Mastu Namusugeng, maka kegiatan komunitas belajar Ananta Widiakrama pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Karma Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Karyasa yang sudah membuka acara pada hari ini. Baik, acara selanjutnya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, adapun suguhan yang sudah diberikan silakan dinikmati. Baik, untuk itu acara selanjutnya adalah berbagi praktik baik dari Bapak Bagus Satya Dalam Jaya. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih semua Pak Ade. Mohon izin Pak Tut untuk menyampaikan. Niki Titian sebagai pemantik, istilahnya Niki Tian nanti menyampaikan masalah dan mari kita diskusikan bersama. Jadi Tian tukang masalah ini. Baik, Tian mulai dengan Pak Anjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Man atas kepercayaan Pak Man kepada Tian. Sesuai dengan titah Pak Man, Pak Wisit yang Pak Man berikan ke Tian, walaupun Pak Wisitnya di koperasi, komentar Pak Wisit di koperasi, yang Pak Man berikan kepada Tian atas kepercayaan ini, Tian sangat berterima kasih. Apalagi ini mewakili mungkin sebuah pada kata-kata rasa yang spesial mungkin karena mewakili. Baik Pak Man, Tian sebenarnya dimanapun Tian menjadi pembicara, Tian tidak terbiasa menggunakan slide sebenarnya ini. Jadi apalagi kita atau saya sendiri ini sekarang ini menjadi pemantik, jadi bukan narasumber. Yang saya ingin bagi atau diskursus yang saya ingin bagi sekarang ini adalah menjadi tantangan besar ketika kita mendapatkan sebuah katakanlah semacam argumentasi sampingan seperti ini maksudnya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan gaya belajar kata Pak Mangin dan juga Pak Agus, mungkin yang dikenal dengan visual, auditory dan kinestetik kita mungkin. Tetapi pada tahun 2024 kemarin saya membaca sebuah artikel dari Edward Goldberg, seorang peneliti asal Australia. Dia mengatakan gaya belajar yang tenar atau yang dipublikasikanlah pada akhir-akhir ini, yaitu visual, auditory, kinestetik dan reading. Sebenarnya tambahannya R yang lebih ada satu gaya belajar di reading. Itu dikatakan Goldberg sebagai sesuatu yang mistikal. Artinya ini bahwa memparsialisasi atau memisahkan seseorang pada suatu gaya belajar itu bisa dikatakan tidak tepat, tidak dikatakan kurang tepat. Karena ada penelitian dikatakan bahwa sebenarnya mixologi atau campuran gaya belajar itu jauh lebih jauh dan tepat. Kita membayangkan seorang anak yang aktif kinestetik digolongkan ke dalam itu, tetapi memfokusnya ke dalam gaya belajar kinestetik atau memfokuskannya ke dalam kinestetik, kita harus
mix-nya sehingga belajar itu menjadi sesuatu yang dianggap bermakna dalam hidupnya. Nah itu riset yang mereka lakukan oleh IESA maupun Michigan University. Jadi ini tantangan besar. Nah, jadi ada semacam perluasan perspektif dari pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini kita kembangkan. Jadi mungkin bisa dikatakan yang menurut riset ini, sekali lagi saya tidak membenarkan, tapi menurut riset ini paling tidak mixologi gaya belajar itu lebih tepat dibanding memparsialisasikannya. Karena anak itu tidak tumbuh ke dalam satu bentuk gaya belajar, tidak pernah katanya. Jadi anak itu tumbuh ke dalam paling tidak minimal itu 3 gaya belajar. Karena begini, kalau saya menyampaikan bagaimana peradaban itu bisa tumbuh, bagaimana bisa berkembang, itu karena kita sudah masuk ke dalam tataran bahasa, baik itu imajiner, baik itu simbolik maupun baik itu realitas. Saya begini, Jared Diamond dalam punya Garden and Steel dikatakan bahwa peradaban dan juga pendidikan sebenarnya itu tumbuh dari sistem bahasa. Jadi bahasa dulu muncul, baru sistem pendidikan. Jadi bahasa itu muncul kemudian melahirkan dia matematika melahirkan manajemen melahirkan negara kota melahirkan imperium melahirkan imperium. Semuanya berasal dari bahasa. Semuanya berasal dari bahasa. Bahasa itu bisa berupa tulisan, bisa berupa karya, prosa dan lain sebagainya. Jadi semuanya muncul melalui bahasa. Dari bahasa memperkembangkan bahasa, kemudian jatuh ke dalam tulisan. Peradaban itu tahu berkembang atau tidaknya karena ada tulisan, karena ada bahasa. Kita tahu Kerajaan Ottoman, Sriwijaya, Majapahit, Singa Mandawa, Dinasti Udayana karena adanya tulisan. Jadi inti pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana peradaban itu muncul dari tulis-menulis, berkembang dari tulis-menulis, dan berakhir dari tulis-menulis. Jadi yang saya katakan di sini adalah entah itu visual, auditory, kinestetik maupun reading, semuanya harus bermuara dari bahasa. Yang kita harus push sekarang ini dari riset-riset itu, baik itu Tamir Ansari dalam bukunya Yesterday, Invasion of Yesterday, kemudian Yuval Noah Harari dalam bukunya Saving the Origin of Humankind dan lain sebagainya, itu adalah pendidikan harus mengembangkan kemampuan intelektual linguistik yang kita kenal sekarang sebagai literat atau literasi. Anak-anak SMP SMA harus terbiasa atau dipush dia dengan mengerang, menulis, kemudian merangkai sebuah peristiwa secara prosedural. Jadi saya menurut riset itu sekali jangan terjebak terhadap gaya belajar, tapi kita harus tertuju pada bagaimana kita membangun peradaban selaku guru. Belajar dari riset-riset itu bahwa kemampuan literat yang harus ditingkatkan, itu yang pertama. Jadi bagaimana anak itu suka membaca, kemudian menuliskan apa yang dibaca, merangkai setiap peristiwa, dan mengkoneksikan atau mentaukan dengan hasil bacaan. Sekali lagi, entah itu dia auditory, kinestetik, visual atau reading. Jadi saya pun mengafirmasi sebenarnya riset-riset itu bahwa sekarang ini kenapa kita oleh riset dikatakan kita tertinggal 125 tahun, karena daya literasi kita hanya mentok pada level 2. Itu yang pertama. Kemudian Elizabeth Pisani mengatakan kenapa anak SMA kita setara pengetahuannya dengan anak SD kelas 6 di Australia. Sekali lagi, karena daya literat kita atau yang kita dorong sebenarnya itu hanya sekedar
istilahnya sesuatu yang tidak jadi pokok permasalahan. Jadi pangan itu yang bisa saya bagi. Sekali ini bagi, jadi teman-teman kalau ingin tidak sepakat silakan, asal jangan lepas saya pakai sepatu saja. Jadi kalau sepakat boleh, tidak sepakat pun boleh. Tapi keyakinan saya hari ini adalah yang harus kita kembangkan sekali lagi adalah sebagaimana penelitiannya Yuval Noah Harari, kemudian Jared Diamond, kemudian Tanya Ansari, semuanya berawal dari bahasa, berkembang melalui bahasa, dan dicatat oleh bahasa. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan literat itu sendiri, terlepas dari gaya belajar apapun itu. Jadi kemampuan itu yang harus kita bagikan sekarang, yang kita push, yang kita paksa sedikit supaya peradaban Indonesia ini tidak mundur. Nah, itu pandangan saya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi kalau ada diskusi silakan. Itu dari Bapak Ida Bagus Madi Satria Jaya. Oke, untuk acara selanjutnya kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan ataupun saran kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ini. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Saya hanya sharing ini. Nah, ada tujuan daripada pertemuan kita hari ini adalah untuk mencari jalan keluarnya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan, memastikan proses belajar mengajar di sekolah kita bisa berjalan sebaik-baiknya. Nah, mungkin ada pun masalah yang kita lihat belakangan hari ini, mungkin kita bisa sadari bersama. Saya sangat tergelitik ya omongannya Ibu pengawas kemarin. Kenapa kok bisa berkurang terus anak-anak kita? Mungkin ini salah satu penyebabnya. Kita selaku pendidik mengajar, tentunya sebisa mungkin kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana ya? Kalau kita diberikan jam mengajar, nah mari kita bersama-sama mungkin membiasakan untuk tepat waktu dan pada saat jam kita berada di kelas. Nah, kita mungkin sadari kalau kita mau cek jujur, mungkin dari teman-teman muda mungkin agar nanti dinamika ini supaya semakin hari semakin baik. Bisa kita cek ya, tiap pagi kita punya kelas 12 6 kelas, kelas 11 4 kelas ya, kelas 10 2 kelas, ada berapa kelas ya? Ada 12. Mungkin isi penuh nggak gurunya? Nah, pergantian itu lowong nggak? Nah, mungkin kita mulai dari sana dulu. Nah, sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bebas. Nah, karena kesempatan bebas itu nanti ceritanya bermacam-macam ya, perkembangannya agak liar.
Nah itu salah satu mungkin mohon maaf ya nanti saya sampaikan. Begitu juga di jam-jam berikutnya. Mari kita bersama-sama nanti pokoknya ada jam kita ada di kelas. Nah seberapa mungkin kita punya kepentingan sebisa mungkin kalau itu terpaksa harus meninggalkan kelas kita terpaksa mungkin kasih tugas. Kalau bisa sebisa mungkin kita mari kita tunjukkan kepada anak kita melayani mereka. Nah itu satunya. Berikutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita tarik berdiferensiasi mungkin sudah pada membaca bagaimana secara inti teorinya, konsep menurut pengalaman kami kita akan memberikan kesempatan kepada tiap anak itu berkembang maksimal ya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena gaya-gaya belajar kita. Nah untuk memberikan kesempatan berkembang maksimal itu, nah karena kita ini di sekolah anak masih dasar ya, kita masih diwajibkan ada mata pelajaran yang wajib disampaikan. Tetapi kalau kita merujuk pada diferensiasi tadi, mungkin saja nanti anak-anak, oh saya tidak suka di pelajaran ini, saya hanya suka di sini saja, sehingga pelajaran ini mungkin saja tidak akan maksimal. Nah, tetapi di masing-masing pelajaran kita akan mengusahakan sebagaimana cara kita untuk memaksimalkan potensi anak kita. Mungkin ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang kurang. Semuanya bisa kita kawal itu, sehingga materi yang mesti kita harus sampaikan itu paling tidak ya tersampaikan. Nah itu untuk yang diferensiasi. Kemudian ke depan mungkin harapan lagi pada teman-teman bagai guru generasi muda, karena ini kan zaman nanti ya, mungkin nanti bisa digagas kita melihat sekolah lain yang maju, bagaimana kita mereka bisa menggunakan agenda itu online sehingga kita bisa lihat, oh jam 1 bulan di sini kosong, bisa lihat. Nah mungkin bisa nggak kita berangkat ke situ? Memang sih berat tantangan, tetapi yang namanya ingin berubah ke hal yang baik, kita harus berani mengesampingkan hal-hal yang lain. Ya, itu kurang lebih mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini hanya sharing, mohon maaf. Semua. Luar biasa dari Bapak Adi Astawul menyampaikan saran yang luar biasa sekali. Jadi ini sebagai sharing pendapat. Jadi kami di sini di komunitas itu sistemnya adalah kekeluargaan. Jadi kita memecahkan masalah bersama-sama. Jadi kedepannya Niki salah satu program yang kami gagas itu adalah kita akan mencoba dalam pembelajaran itu kita menggunakan sebuah Google Site atau portofolio digital. Untuk pertemuan berikutnya mungkin itu akan menjadi materi daripada komunitas kita, di mana portofolio digital ini sangat membantu kita dalam mengefisienkan masalah administrasi. Jadi pada dasarnya kalau kita kelemahan saat kita mengajar itu saat kita melihat LPP, modul baca ataupun yang lainnya itu kita cari di laptop kadang-kadang untuk kita melaksanakan itu kadang-kadang perlu waktu yang lama. Sekarang kalau kita bisa mengintegrasikan antara portofolio digital dengan yang lagi satu yang namanya Google Site dan lagi satu Linktree, mungkin kekhawatiran dari Bapak Ibu semua itu mungkin bisa teratasi.
Jadi nanti kita akan di sini saling berbagi. Jadi semua yang ada Bapak Ibu guru di sini akan pernah menjadi pematik atau kalau dibilang itu adalah semua. Kita akan berbagi bersama-sama apa yang kita dapatkan, karena saya yakin kalau semakin kita berbagi, kita beri dengan ilmu, pengetahuan kita akan semakin luas. Itu saja mungkin Pak. Jadi untuk yang nomor 1 itu terima kasih banyak itu mengingatkan kami sebagai guru-guru yang baru diangkat juga. Jadi kita bisa di sini tetap menjaga integritas sebagai guru. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu guru yang bisa menambahkan atau bagaimana? Tidak, kita berbagi aja. Kita ada waktu sekitaran lagi 10 menit, saya minta waktunya, setelah itu bisa kita akan bikin. Ada lagi, mungkin Pak Bagus, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya, Bapak Nyoman ya. Di sini yang perlu ditanyakan atau yang sampaikan seperti kata Ibu Pengawas, disinilah tempatnya kita berkeluh kesah dan berbagi untuk memperbaiki tentu saja sekolah tercinta ini kedepannya oleh kita, dari kita, untuk kita. Itu yang perlu di sini yang sampaikan di dalam kegiatan kemarin itu di lapangan terutama perlu kita pikirkan bersama. Anak-anak itu sering bertanya, Ibu, guru yang lain kemana? Kok ini saja? Itu terus terang saya di sana tersentuh Bapak Ibu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Berarti kalau lebih dari 1-2 kali anak kita ngomong seperti itu, berarti anak-anak kita ingin didampingi. Ya, dia menganggapnya seperti itu. Hampir sampai 3 kali anak dia seperti itu. Ya, itu yang sampaikan ya. Nanti ke depannya, terutama di hari Senin sudah hampir kita kompak. Kadang-kadang di hari Jumat juga seperti itu. Ya, itu perlu kita pikirkan bersama. Terus yang kedua, yang lihat ya, kalau tidak kita bersama-sama menyelesaikan, memperlakukan anak-anak itu, banyak sekali anak-anak sekarang kita aksesorisnya itu lebih. Ya, terutama yang putra dengan 2 kalung. Kalau kita bisa aja, terus terang tidak akan ada hasilnya. Kalau bisa kita harus bersama-sama dari hati, seperti yang dia sampaikan tadi, dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu. Terus yang terakhir di sini dia sampaikan tentang penertiban ruangan. Ya. Karena kalau yang lihat lama-lama ruangan itu tidak terkunci, ya, itu pertama akan disalahgunakan, kedua sudah pasti dampaknya itu ada yang korban, ya, korban siswa. Kita juga kena getahnya. Mohon maaf, contoh yang ambil ruang KS sebelum liburan itu sudah diingatkan, ya Ibu, nanti dikunci. Yang Banten kesini Galungan yang cek jam 4 sore itu belum dikunci. Ya seperti itulah. Mungkin itu kedepannya perlu kita pikirkan bersama. Itu hanya salah satu contoh ruangan. Mungkin ruangan yang lain apa ada seperti itu, apa tidak. Mari kita istilahnya ya terakhir jajak bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, hanya itu yang dia bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Pinako sanarinatur yang sidang untuk para santi. Om santi, santi, santi. Baik,
dan tidur. Saya di sini juga selaku jadi wakil dari komunitas belajar anak Pramedia Krama. Oke, nanti kita akan sepakati di mana untuk sarannya Pak Adi itu luar biasa sekali untuk membuat jurnal online di mana yang mengisi itu adalah pengurus kelas. Otomatis tidak ada staff data kita. Artinya kita bisa mengecek, kita review per minggu atau per bulan nantinya siapa yang tidak ada atau yang hadir di sana. Nanti konsepnya ini bagaimana kita akan serahkan itu semua. Terus untuk permasalahan Monika, untuk kedepannya nanti ini adalah kesadaran bagi kita semua. Terus masalah aksesoris, dan saya sendiri adalah pendamping dari kesiswaan sendiri, itu kita tidak bisa sendiri masalahnya. Artinya untuk ngasih tahu anak-anak sendiri saja pun tidak bisa. Kadang-kala semua artinya berpikiran artinya itu tugas cuma kesiswaan saja, bukan. Artinya ayo kita semua bersama-sama mengingatkan kembali anak-anak untuk ke sekolah untuk bagaimana berpakaian yang sewajarnya atau aksesoris yang sewajarnya. Maka pada itu tolong kita semua yang harus berpartisipasi, bukan hanya di staff saja seperti itu. Terus yang kedua masalah ruangan yang perlu dikunci dan bagaimana nanti kita akan koordinasikan dengan lagi. Itu saja karena ini sudah memberikan waktu acara kita sudah lalui bersama. Saya sebagai moderator di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segalanya perhatian. Semoga kita mendapatkan hal-hal yang positif dari acara ini. Om Santi 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 Om Asal.